riwayat disahkan bagaimana Rasulullah SAW di awal-awal masa penugasan beliau yang diamanahkan sebagai Rasulullah SAW, sebagai Rasulnya Allah di atas dunia ini, di saat beliau berumur 20 tahun itu. Jemaah sholat asar berbahagia, maka pada kesempatan ini kita akan sedikit bersama-sama mendengarkan kembali bagaimana perjuangan Rasulullah itu dengan tema tentang keteguhan memegang tugas. Karena kehidupan kita sehari-hari di atas dunia ini dengan berbagai macam tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menentukan kualitas hidup kita di atas dunia ini dan juga menempatkan posisi kita sesuai dengan kualitas kita tadi. Kalau kualitas kehidupan kita di dunia ini baik dengan amal soleh banyak, maka posisi kita nanti di akhirat tentu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya perlu kita memegang teguh tugas-tugas yang diembankan Allah kepada kita. Bagaimana sejatinya Nabi yang kita cintai Muhammad SAW di awal-awal penugasan beliau tersebut banyak rintangan dan tantangan sampai beliau untuk menyuarakan, untuk mendakwahkan kebaikan ini, dakwah untuk memperbaiki akhlak manusia. Kenapa dakwah akhlak manusia? Wahyu itu diutami mamakan akhlak. Rasul itu diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Tapi memperbaiki akhlak manusia itu tantangannya banyak sekali. Sehingga beliau pun mengajak, mendakwahkan dari golongan atau dari keluarga-keluarga dekat beliau di awal-awal perjalanan. Sampai akhirnya beliau pun menyuarakan kebaikan itu untuk orang banyak orang, menyuarakan atau mendakwahkan kebaikan untuk merubah akhlak manusia kepada seekor manusia. Di sini tantangan tentu semakin lebih banyak, tapi beliau tetap teguh dengan penugasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai macam bujuk raih, berbagai macam tipu muslihat yang dihadapi oleh beliau, sehingga saudara atau bapak atau paman beliau sendiri tidak mampu lagi melihat tipu muslihat diberikan kepada beliau. Abu Thalib misalnya, paman terdekat beliau langsung. Untungnya adalah kemudian paman yang juga ditokoh di sana, sehingga orang masih segan untuk langsung kontak fisik dengan Rasulullah SAW. Sampai Abu Thalib mengatakannya, Muhammad tinggalkanlah, tidak usah sebarkan tentang kebaikan untuk mendakwahi orang. Tapi apa kata Rasulullah? Ya ammi, law wada'a syams bil yamin wal qamar bil yasar ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta ghayratullah aw halakatullah. Wahai pamanku, walaupun matahari ditaruh di tangan kanan, kemudian bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah, meninggalkan kebaikan kepada manusia ini, membawa Islam ini, aku tidak akan meninggalkannya sampai Allah memberi kemenangan atau menghancurkan aku. Begitu kuatnya, sampai beliau mengatakan, akan aku tak jalankan ini, walaupun dengan tantangan apapun itu. Kalau tidak Islam ini menang, atau Allah hancurkan negeri ini, atau Allah biarkan aku. Begitu janji, begitu ungkapan kepada
untuk memegang teguh penugasan yang diberikan Allah kepada dia. Kenapa teguhnya? Disinilah yang menjadi catatan buat kita yang hidup hari ini. Ambil contoh yang diberikan Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW. Kita pun hari ini untuk memperkokoh keimanan kita juga banyak ada tantangan dan tantangan. Dengan kompleksitas kehidupan hari ini menjadikan kita untuk beribadah kepada Allah pun juga kita ada perbuatan kita. Lihat yang terdekat dari kita, anak kita barangkali, cucu kita barangkali, adik kita barangkali, kakak kita barangkali. Ketika kita ajak untuk kebaikan, maka mulai ada tantangan atau barangkali enggak, atau barangkali ada cemoohan. Masih ada masih haji. Bahasa yang sederhana itu, kalau kita tidak punya mental yang kuat, kita akan membiarkan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, anak kita, kakak kita, adik kita, anak kita, cucu kita untuk kita ajak di dalam kebenaran. Kenapa kita mesti harus teguh? Di dalam surat Al-Kahfi ayat 107 Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdaus. Ini mesti menjadi penyemangat kita untuk selalu beramal saleh. Dengan membantu apa yang tugas kepada kita. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, maka tempatnya adalah surga Firdaus. Jamaah saya berbahagia, jamaah saya berbahagia. Orientasi utama kita beribadah haji. Bapak Ibu datang ke masjid ini ngapain? Ingin menunjukkan kita beribadah kepada Allah. Ibadah kita itu ngapain? Mengumpulkan banyak beramal soleh yang banyak, salah satu yang soleh ke masjid ini. Untuk apa itu? Kita ingin masuk surga. Bapak, nggak hanya bapak saya yang ingin masuk surga. Karena itu ada tujuan kita. Kalau kita pernah mendengar lagu Jawa 19 misalnya, apakah surga dan neraka itu menjadi penentu kita untuk berbuat baik? Maka salah satu jawabannya adalah iya, benar. Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, kita tidak akan semangat untuk menuntaskan tugas dalam kehidupan kita ini. Inilah tugas Rasulullah SAW untuk mengingatkan kepada kita semuanya, wahai umat Islam, hamba-hamba atau umat-umat Muhammad, kita pegang tugas kita sebagai pemimpin di atas dunia ini. Kita pegang tugas kita sebagai apapun aktivitas kita dan tugas kita itu kita pegang buat untuk apa? Buat berbagai macam kebaikan. Dengan berbagai macam kebaikan itu kita akan mendapatkan surga Allah. Ingat, setiap kebaikan yang kita dilewatkan, yang kita lakukan tantangan banyak. Oleh karena itu kita lakukan tantangan itu dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan niatkan setiap pekerjaan kita, aktivitas kita beribadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat. Berbahagialah dia masuk billahi sabri astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.